Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKPO Halim Perdana Kusuma yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama menyambut sukacita Natal melalui ibadah dan perayaan Natal bersama Jemaat GKPO Halim Perdana Kusuma pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 pukul 18.00 WIB sampai dengan selesai. Tempat Gedung Puri Ardiagarini Halim Perdana Kusuma. Tema Natal tahun ini adalah Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, terambil dari Matius pasal 2 ayat 12. Subtema, kelahiran Yesus menuntun kepada jalan keselamatan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Mari hadir dan bersukacita menyambut Sang Raja Damai yang telah lahir, yang kita rayakan bersama-sama. Haleluya. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat. Tidak terasa kita sudah memasuki di penghujung tahun pelayanan 2022. Dan puji Tuhan, kembali kita akan mempersiapkan ibadah dan perayaan Natal GKPO Halim Perdana Kusuma tahun 2022. Ibadah dan perayaan Natal ini adalah ibadah dan perayaan 4 tahunan yang akan melibatkan seluruh jemaat di 5 gereja dan 9 kompleks GKPO Halim Perdana Kusuma. Mari jemaat, kita bersama hadir dalam ibadah dan perayaan Natal jemaat GKPO Halim Perdana Kusuma dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Bersama saya Harvey Malaiholo, tepatnya hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 pukul 6 sampai dengan selesai, bertempat di Gedung Puri Ardiagarini Halim Perdana Kusuma. Sekali lagi, catat tanggalnya 16 Desember 2022 hari Jumat pukul 6 sampai dengan selesai, tempat di Gedung Puri Ardiagarini Halim Perdana Kusuma. Sampai jumpa. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ibadah keluarga dalam Minggu Advent ketiga ini, kita bersama diajak kembali menghayati hidup sebagai umat Tuhan yang sedang menanti kedatangannya. Marilah kita mempersiapkan diri dan saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk menyambut kedatangannya dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 84 bait 1 dan 2. Seluruh
kita habiskan ibadah pada malam hari ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Nyanyian pembukaan NKB 201 bait 1. Silakan duduk. Kita akan membacakan pembacaan Mazmur yang diambil dari Mazmur 128 bait 1 sampai dengan 6. Kita akan membacanya dengan berbalas-balasan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya seturut dengan kehendak-Nya. Apabila engkau memakan dari hasil jerih payahmu, maka engkau akan berbahagia dan baik keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya diberkatilah seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, sehingga engkau akan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Engkau akan melihat anak cucumu, dan damai sejahtera akan melingkupi Israel. Kini marilah kita naikkan pujian dan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nyanyian KJ 362 bait pertama. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pembacaan Alkitab dan renungan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita mohon tuntunan Roh Kudus membimbing kita di dalam renungan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat supaya kekuatan Roh Kudus yang mencelikkan mata hati dan pikiran kami memberikan kami penerangan agar firman Tuhan menjadi
suluh bagi langkah kami dan terang pada jalan kami, supaya kami dapat menyadari dalam hidup ini, kami membutuhkan sabdamu, kami membutuhkan tuntunan tangan kuasa-Mu, kami membutuhkan penerangan kuasa Roh Kudus untuk menuntun kami ke jalan hidup yang benar. Berikan kami hikmat untuk menerimanya, dan kuasa Roh Kudus yang menuntun hamba-Mu dan jemaat Tuhan. Pimpinlah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab yang menjadi dasar kepada renungan kita terdapat di dalam Lukas pasal 1 ayat 8 hingga ayat yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum masuk dalam renungan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari jemaat GKPO Ambarapura. Kami persilahkan.
Terima kasih puji-pujiannya. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudara. Untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Salam. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam minggu Advent yang ketiga, di mana kita masih dalam masa-masa penantian kedatangan Tuhan. Peristiwa Zakaria dan Elisabet adalah cerita tentang orang-orang beriman yang berada di seputar masa-masa penantian kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan kitab Lukas menceritakan kepada kita bagaimana Zakaria dan Elisabet adalah orang yang beriman dan ada kuasa Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka dalam peristiwa ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, Elisabet dan Zakaria adalah keturunan Harun, yang berarti mereka yang ditetapkan oleh hukum Taurat untuk bertugas melakukan pelayanan di Bait Allah. Oleh sebab itu maka Elisabet dan Zakaria adalah orang yang selalu melayani rumah Tuhan. Zakaria adalah seorang imam. Pada ayat yang ke-9 dikatakan Zakaria selalu melakukan tugas keimamannya, dan suatu waktu dia membakar ukupan dalam Bait Allah. Membakar ukupan di Bait Allah merupakan tugas yang tidak dialami oleh semua imam. Mungkin kalaupun dia mendapat giliran melakukan tugas pelayanan ini, maka itu akan dia lakukan satu kali dalam seumur hidup. Itulah sebabnya dalam bacaan kita dikatakan siapa yang mau melayani itu, maka dia harus diundi. Siapa yang mendapat gilirannya. Dari sini kita bisa melihat bahwa Zakaria adalah orang yang selalu dan rajin melakukan pelayanan kepada Tuhan. Pada ayat yang ke-6 pun diceritakan Zakaria dan Elisabet adalah orang yang saleh dan mereka hidup benar. Bapak Ibu, tidak semua orang-orang percaya, tidak semua orang-orang di dalam Alkitab selalu dituliskan orang saleh dan hidup benar. Tidak semuanya. Oleh sebab itu maka predikat hidup saleh dan benar ini adalah orang-orang khusus, tidak banyak dituliskan dalam Alkitab. Hanya predikat seperti itu dilekatkan kepada orang-orang tertentu, seperti kepada Nuh dan kepada Ayub. Orang benar dan tidak bercacat ini bukan berarti mereka tidak pernah berdosa, tetapi mereka adalah orang yang setia kepada Tuhan. Meskipun mereka orang yang hidup benar, melayani di rumah Tuhan. Pada ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara-saudara, Lukas menceritakan kepada kita bahwa ternyata mereka memiliki sebuah pergumulan, penderitaan, yaitu mereka tidak mempunyai anak. Tidak mempunyai anak dalam kehidupan budaya orang Yahudi pada zaman itu, ini merupakan sebuah aib bagi rumah tangga. Sehingga kalau kita baca ayat yang ke-25, di situ Zakaria mengatakan, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan seorang anak. Jadi pada zaman itu tidak mempunyai anak adalah merupakan aib, dan Tuhan menjawab doanya, yang berarti Tuhan melepaskan aibnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari hal ini kita bisa melihat bahwa mereka hidup saleh, mereka hidup taat, dan Zakaria juga adalah orang yang melayani Tuhan. Tetapi pertanyaan kita, toh kenapa mereka memiliki persoalan? Toh kenapa mereka memiliki penderitaan?
Bahkan Alkitab menceritakan kepada kita penderitaan mereka sudah lama dan berlarut-larut sampai mereka berusia tua. Mereka bergumul begitu lama. Mereka tidak dan belum memiliki anak hingga pada masa tuanya. Pada ayat yang ke-7 dikatakan mereka tidak punya anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Padahal mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Mereka hidup benar. Oleh sebab itu bukan berarti orang yang takut akan Tuhan tidak punya masalah. Bukan berarti orang yang melayani Tuhan bahwa mereka bebas, nyaman hidupnya. Siapapun kita, maka tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak mempunyai masalah, yang tidak memiliki penderitaan dalam hidupnya. Karena penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa orang yang beriman, orang yang saleh, orang yang melayani Tuhan pun dia bisa mengalami problem. Bahkan problem yang berlarut-larut begitu lama. Seolah-olah dia tidak diberkati oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak berpihak kepadanya. Oleh sebab itu maka jangan percaya pada ajaran populer yang mengatakan bahwa orang yang beriman, orang yang hidupnya taat, mereka bebas dari persoalan. Mereka hidup enak, mereka penuh dengan mujizat dan mereka kaya raya. Tidak selalu begitu. Karena Alkitab tidak menceritakan kepada kita begitu. Kalaupun hidup saudara banyak mengalami persoalan, itu tidak selalu menunjukkan bahwa saudara tidak beriman. Itu tidak selalu menunjukkan bahwa saudara hidup di dalam dosa. Dan ada satu hal yang patut kita tiru dari kehidupan Elisabet dan Zakaria adalah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada hal yang bisa menjadi teladan bagi kita. Kita bisa melihat sekalipun mereka punya penderitaan yang begitu besar, problem yang terjadi berlarut-larut dan bertahun-tahun, bahkan di dalam pikiran mereka bahwa tidak ada jawaban dari pergumulan yang mereka alami. Mohon maaf, sekalipun hidup mereka seolah-olah tidak diberkati oleh Tuhan, karena di dalam budaya Yahudi pada waktu itu, orang yang tidak mempunyai anak disebut dengan aib. Nah, mohon maaf. Tetapi ada satu hal yang menarik kita bisa lihat dalam kehidupan mereka. Yaitu mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap menaruh iman pengharapannya kepada Tuhan. Dan mereka tidak mundur dari pelayanan. Persoalan, pergumulan, penderitaan tidak menjadikan alasan bagi mereka untuk kecewa kepada Tuhan. Persoalan, pergumulan yang mereka alami tidak membuat mereka undur dari pelayanan. Karena ternyata ada banyak orang-orang yang ketika mereka menghadapi persoalan pergumulan, mereka kecewa kepada Tuhan dan pada akhirnya mereka lari meninggalkan Tuhan. Bahkan banyak di antara mereka menjadi murtad dan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Pertanyaan kepada kita, apakah saudara tetap setia kepada Tuhan sekalipun saudara mengalami penderitaan? Apakah saudara tetap mau melakukan pelayanan sekalipun ada sesuatu hal yang tidak beres, seolah-olah kita tidak diberkati? Apakah saudara mau tetap setia kepada Tuhan dalam pelayanannya, menaruh pengharapan kepada Tuhan? Itu yang menjadi renungan kepada kita yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara,
pada ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17. Malaikat Tuhan datang menjumpai Zakaria. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang ke-13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menarik bahwa dia mendapatkan jawaban atas doa mereka. Kata Tuhan telah menjawab doamu ini tidak menunjukkan bahwa pada waktu itu Zakaria berdoa lalu Tuhan langsung menjawabnya. Tetapi ini merupakan doa yang sudah bertahun-tahun, yang sudah sepanjang kehidupannya, yang dia doakan oleh karena ada sebuah pergumulan yang begitu berat, yaitu dia berdoa meminta anak. Sehingga ketika dia mendapat giliran membakar ukupan di bait Allah, malaikat datang membawa pesan dari Tuhan. Tuhan telah mendengar doa mereka. Mereka akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ayat yang ke-13. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang terjadi setelah peristiwa itu? Setelah mendengar peristiwa yang merupakan jawaban dari doa yang mereka gumuli bertahun-tahun. Harusnya Zakaria dia datang dengan sorak-sorai penuh sukacita. Karena apa yang dia gumuli selama ini, Tuhan mendengarnya dan Tuhan menjawabnya. Tetapi yang terjadi adalah Zakaria merespon berita suka itu bukan dengan luapan kegembiraan. Justru respon yang diberikan adalah terbalik. Harusnya bersukacita, justru Zakaria tidak percaya dan meragukan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat itu. Kenapa ini terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara? Dia mengatakan sebab Elisabet mandul. Dan bukan hanya itu, mereka sudah lanjut usia. Yang mau menyampaikan pesan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, menurut akal sehat manusia, harusnya Tuhan menjawab doanya itu ketika mereka muda. Sebab secara biologis, bahwa Elisabet yang sudah tua dan dia juga yang sudah berumur tidak mungkin mengandung lagi. Tidak mungkin bisa melahirkan anak. Oleh karena mereka sudah tua. Dan itu merupakan suatu hal yang lumrah. Itu yang sering terjadi. Mungkin dia berpikir kenapa Tuhan tidak menjawab doanya ketika dia masih muda. Tapi itulah Tuhan dengan semua otoritas yang dia miliki. Justru Tuhan menjawab doanya ketika dia sudah tua. Ketika akal dan pikirannya, ketika secara logika manusia itu sudah tidak mungkin. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Oleh sebab itu, maka ketidakpercayaan Zakaria, dia tidak percaya karena mereka sudah tua secara akal dan pikiran. Mungkin dia sudah tidak haid, istrinya sudah tidak haid lagi, sehingga dia meminta tanda kepada Tuhan. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Pada akhirnya kita bisa mau lihat di dalam bacaan kita, Allah memberikan hukuman atas ketidakpercayaannya, atas doa-doanya yang dia gumuli selama ini. Tuhan jawab, tetapi dia justru menolaknya. Zakaria dihukum menjadi bisu sampai anaknya lahir. Itu berarti kurang lebih 9 bulan lamanya dia menjadi bisu dan tuli. Menjadi bisu dan tuli bukanlah hal yang
mudah. Ini adalah suatu hal yang berat yang dia harus lakoni selama 9 bulan. Ini merupakan hukuman Tuhan terhadap ketidakpercayaannya atas firman yang Tuhan sudah sampaikan. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa jangan sekali-kali memandang remeh, memandang ringan dosa ketidakpercayaan kepada Tuhan. Karena apa yang sudah kita yakini, kita imani, kita gumuli, percayalah bahwa Tuhan mendengarkannya. Tuhan akan mengabulkannya. Meskipun kita sudah lelah untuk berdoa. Karena tidak semua apa yang kita doakan itu Tuhan kabulkan dengan cara kita. Tetapi dengan cara Tuhan, dengan waktu, bukan waktu kita, tetapi waktu Tuhan. Yang menarik kita lihat dari cerita ini adalah meskipun Zakaria tidak percaya, meskipun Tuhan sudah menghukum atas ketidakpercayaannya, tetapi Tuhan tidak membatalkan. Tuhan tidak membatalkan janjinya. Tuhan tidak membatalkan rencananya tentang kelahiran seorang anak yang bernama Yohanes Pembaptis. Tuhan tidak membatalkan berkat-Nya kepada setiap orang. Meskipun sulit bagi kita untuk menerimanya. Ini yang menjadi renungan kepada kita bahwa harusnya kita semakin percaya, semakin kuat berpegang kepada janji Tuhan meskipun kita tidak setia, tetapi Allah kita adalah Allah yang setia. Dan Tuhan tidak membatalkan mujizatnya terjadi oleh karena ketidakpercayaan kita. Amin. Ini harusnya menjadi kekuatan kepada kita. Oleh sebab itu, apa yang menjadi renungan kepada kita dalam cerita ini? Yang pertama, Bapak Ibu, kisah pergumulan yang telah dilakukan Zakaria dan Elisabet selama masa menunggu yang panjang. Menunggu meskipun di tengah-tengah semua cibiran orang yang mengatakan itu adalah aib, tetapi mereka tidak berubah. Mereka tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Mereka menantikan jawaban Tuhan. Meskipun mungkin secara sosial mereka kecewa. Mungkin mereka melihat tidak mungkin ada jawaban doa. Tidak ada solusi dari masalah yang mereka hadapi. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka tetap tekun dalam doanya. Meskipun kita bisa melihat ketekunan mereka juga tetap tidak sempurna. Pada akhirnya Zakaria dia meragukan. Engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Meskipun Zakaria kurang beriman, tetapi Allah tetap memberkatinya. Yang kedua, kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah Bapa kita adalah Allah Bapa yang pengasih, Allah yang penyayang, Allah yang selalu mendengarkan setiap doa yang kita panjatkan. Allah pasti mengabulkan setiap permohonan yang kita sampaikan kepadanya. Tetapi Allah akan memberikan apa yang kita minta kepada Dia bukan menurut apa yang kita suka. Dan bukan menurut ditentukan oleh waktu yang kita inginkan. Allah di dalam otoritasnya, Dia akan memberikan kepada kita menurut waktu Tuhan. Dan Dia akan memberikan menurut apa yang Tuhan kehendaki. Allah memberikan kepada kita ketika kita meminta bukan seturut dengan apa yang kita inginkan. Allah akan memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu jangan pernah mundur. Jangan pernah patah semangat. Jangan pernah kita kecewa dalam hidup ini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa hadir menolong setiap pribadi. Dan Tuhan akan
menyatakan berkat-Nya sama seperti kepada Zakaria. Pada ayat yang ke-25 dikatakan Zakaria pada akhirnya dalam ucapan syukurnya dia mengatakan, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Bapak Ibu, kata aibku di depan orang itu dalam New English Version dikatakan disgrace, sesuatu yang memalukan, sesuatu yang sesuatu yang memalukan. Itu disgrace, dan Tuhan mau menyertai orang-orang yang taat dan setia kepadanya. Yang ketiga, apa yang menjadi renungan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara pada masa-masa Advent, masa-masa menanti kedatangan Tuhan. Mungkin seringkali kita seperti Zakaria yang mengingatkan kepada kita bahwa sekalipun iman kita tidak selalu kuat, sekalipun dalam kesetiaan kita bisa ragu, kita bisa kecewa, kita bisa patah semangat, kita bisa depresi. Bahkan mungkin oleh karena lamanya pergumulan, kita suatu waktu bisa ingin menyerah. Melihat seolah-olah kemurahan Tuhan itu tidak akan datang dalam hidup ini. Seolah-olah Tuhan tidak berpihak kepada kita. Dalam masa-masa Advent, dalam masa-masa penantian, cerita Zakaria dan Elisabet adalah cerita yang begitu indah, yang seringkali mau mendatangkan rasa frustasi kepada setiap orang. Di mana kita bisa melihat indahnya penantian yang panjang, pada akhirnya berakhir dengan doa yang terjawab. Di mana kita bisa melihat rasa frustasi oleh karena doa kita yang seolah-olah tidak tahu kapan jawabannya. Pada akhirnya kita bisa melihat ada sukacita yang memberikan pengharapan yang begitu sempurna dari Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah lelah bertekun dalam doa. Meskipun secara akal dan pikiran kita seolah-olah tidak ada jalan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetaplah bersemangat, tetaplah menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Inilah yang menjadi sumber kekuatan kita di masa-masa penantian kedatangan Tuhan. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita membawa pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Firman-Mu yang kembali meneguhkan kepada kami dalam menjalani pergumulan hidup kami ketika kami menanti kedatangan Tuhan. Banyak hal, masalah, pergumulan, penderitaan boleh datang silih berganti. Dan seringkali ketika kami menaikkan pergumulan-pergumulan kami di dalam doa, ada masa waktu yang begitu panjang yang seringkali membuat kami frustasi, kecewa, putus harapan, dan melihat seolah-olah tidak ada jawaban doa dari Tuhan. Seolah-olah kami berjalan sendiri, seolah-olah kami menghadapi penderitaan ini dengan kekuatan kami. Dan kami tidak melihat ada campur tangan kuasa Tuhan di dalamnya. Mampukan kami untuk tetap setia kepada Tuhan, seperti Zakaria dan Elisabet, tetap beriman, menaruh pengharapan, bahkan tetap melakukan tugas pelayanan kami dengan tidak mundur, sekalipun mungkin orang-orang di sekitar kami mengecewakan, bahkan mengatakan seolah-olah tidak ada Tuhan yang berpihak. Mampukan kami untuk tetap setia kepada Engkau. Biarlah oleh kekuatan Roh Kudus
yang memberikan kami hikmat supaya nyata bagi kami boleh belajar mendengarkan suara Tuhan, jawaban doa yang kami boleh lihat nyata, dan mujizat Tuhan pada akhirnya hadir dalam kehidupan setiap orang percaya. Mampukan kami juga untuk dapat merasakan dan meraba kebenaran firman Tuhan yang senantiasa berbicara di dalam hati kami, supaya kami tidak alpa oleh karena beratnya pergumulan, oleh karena beratnya persoalan, sehingga logika kami yang kami andalkan, suara hati kami menjadi mati dan tidak lagi mendengarkan suara Tuhan. Padahal Tuhan sudah hadir dan menyatakan karyanya, mujizatnya dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kami dapat melihat Tuhan senantiasa menyatakan mujizatnya, menyatakan karyanya dalam kehidupan kami. Dan Tuhan menjawab, bahkan menghapus aib, menjawab kami dengan mujizat-mujizat yang Kau lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa kepada jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka, baik keluarga-keluarga, rumah tangga, hubungan suami, istri. Tuhan, Engkau yang memberkati dan menyertai mereka, supaya mereka tetap diberkati dan ditolong. Jikalau ada kasih di antara hubungan suami dengan istri yang menjadi tawar, hubungan mereka yang menjadi hambar, kami berdoa agar Tuhan memulihkan keadaannya, menyertai mereka. Sertai juga kami dalam tugas, pekerjaan, aktivitas, dalam semua usaha-usaha yang kami lakukan. Kami mohon Tuhan memberkatinya, supaya melalui pekerjaan yang kami lakukan, kami memperoleh kecukupan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup kami. Kami juga berdoa bagi mereka yang bergumul mencari pekerjaan, penghidupan mereka. Engkau mempermudah semua urusannya, Engkau mempermudah semua rezeki bagi mereka, agar mereka juga memperoleh kecukupan berkat guna memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sementara bersekolah, dalam pendidikan mereka. Kami berdoa agar Tuhan memberikan hikmat, kecerdasan, kepandaian kepada mereka, supaya mereka tetap bersemangat, fokus dalam tujuannya, sampai mereka menyelesaikan semua tugas kegiatan belajar mengajarnya dengan baik. Cukupkan dana biaya yang dibutuhkan untuk itu, sertai mereka ya Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak kami, pemuda remaja, dalam kehidupan mereka, supaya mereka dipelihara, dijaga, dilindungi dalam pergaulan anak-anak Tuhan. Jauhkan daripada mereka terjerumus, jatuh kepada pergaulan-pergaulan duniawi. Bagi mereka yang menginginkan pasangan hidup, jodoh bagi diri mereka, Engkau juga mempertemukannya dengan pasangannya. Engkau mempersekutukan mereka, supaya mereka dapat menjalin hubungan yang baik, yang pada akhirnya membawanya dalam pernikahan yang kudus. Kami juga berdoa untuk keluarga rumah tangga yang merindukan anak, keturunan bagi keluarga rumah tangganya. Tuhan kiranya memberkati setiap rahim ibu-ibu yang menginginkan merindukan anak, supaya mereka mendapatkan anak keturunan bagi mereka pada tahun berikut. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang menderita di dalam kelemahan fisik, sakit penyakit yang mereka alami, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun mereka yang dirawat di rumah. Tuhan, Engkau memberkati semua fasilitas medis, obat-obatan yang mereka gunakan, nasihat dokter yang mereka terima, agar melalui kuasa Tuhan, mujizat Tuhan memulihkannya, menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berusia lansia, supaya mereka tetap menaruh pengharapannya dalam masa tua mereka, oleh karena keterbatasan fisik mereka yang sudah mulai menua. Kami berdoa agar Engkau memberikan semangat sukacita, supaya mereka tetap beria-ria di dalam Tuhan. Bagi keluarga yang merawat melayaninya, Tuhan juga menaruh semangat kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua para pendeta, majelis, hamba-hamba Tuhan, mereka yang ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan di gereja kami, di GKPO Halim dan sekitarnya. Engkau memberkati para pelayan Tuhan, supaya mereka dapat melakukan pelayanan terbaik untuk membawa
jemaat Tuhan, jiwa-jiwa mengalami pertemuan, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, supaya jemaat Tuhan mengalami sukacita, dikuatkan dan diteguhkan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan mereka merasakan mujizat Tuhan melalui pelayanan yang dilakukan. Berkati semua program-program gerejawi yang sudah direncanakan melalui program gerejawi ini. Kiranya nama Tuhan dimuliakan, dibesarkan. Kami juga berdoa dalam waktu yang mendekat ini, kami hendak melaksanakan ibadah Natal bersama. Kami berdoa agar Tuhan memberkati panitia yang terbentuk, mereka yang mengisi semua kegiatan acara. Kami berdoa agar semua rangkaian acara dapat terjadi sesuai dengan yang diharapkan, dan jemaat Tuhan bersuka cita di dalamnya. Jemaat Tuhan mengalami pertumbuhan secara rohani, jemaat Tuhan mengalami sukacita Kristus. Engkau yang hadir memberkati mereka, menolong, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Biarlah apa yang mereka lakukan, semua yang dilakukan persiapan untuk itu, kiranya Tuhan berkati, agar nama Tuhan dimuliakan, dibesarkan di dalam semua tugas pelayanan kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Presiden, Menteri, aparat di pusat, di daerah, tokoh-tokoh masyarakat, lingkungan di sekitar kami, dan TNI Polri. Berikan mereka hikmat ketika mereka mengambil keputusan kebijakan. Kiranya kebijakan yang membawa keadilan, membawa kejujuran, kebenaran, Engkau yang menghadirkan keselamatan bagi kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Bagi mereka yang merancang kejahatan, mereka yang merancang perpecahan, Engkau halaukan setiap rancangan-rancangan yang dapat mencelakakan. Tuhan hadir membawa bangsa dan negara kami ini ke arah yang lebih baik. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, tubuh dan jiwa kami, dan hari-hari kami ke depan ke dalam campur tangan kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Nats persembahan diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita mengumpulkan persembahan kita diiringi pujian dari PKJ 216 bait 1 sampai persembahan selesai dikumpulkan. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus membuka hati kami, sehingga dengan rela dan sukacita kami memberikan persembahan kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkatinya, agar dapat dimanfaatkan untuk kemuliaan nama-Mu dan dikelola menurut kehendak-Mu. Semua yang masih ada pada kami Tuhan berkati, agar dapat kami pergunakan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan semuanya ini. Amin. Penutup KJ 85 bait pertama.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah iman, pengharapan, dan kasih sebagai benteng kehidupan berkeluargamu. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.